Hai adik-adik belajar, selamat bergabung kembali di video pembelajaran. Pada video hari ini kita akan bahas mengenai pelajaran 3, yaitu bangun ruang. Nah, pada bangun ruang ini kita akan bahas berbagai macam jenis bangun ruang. Oke, baik adik-adik, langsung saja kita ke materinya. Nah, yang pertama, bangun ruang itu merupakan bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Nah, bangun ruang ini ada yang sisinya datar dan ada juga yang lengkung. Oke. Baik, bangun yang pertama kita bahas yaitu kubus. Nah, ini adalah benda-benda yang sering kita jumpai yang berbentuk kubus ya, seperti dadu, kardus, ini ada rubik, kemudian tempat tisu, dan berbagai jenis benda lainnya. Nah, ini merupakan jaring-jaring kubus. Ini udah adik-adik pelajari di kelas 4. Nah, berikutnya ini merupakan sifat-sifat kubus. Yang pertama, memiliki 12 rusuk sama panjang, memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi, memiliki 8 titik sudut dan tiap sudutnya berbentuk siku-siku. Nah, ini adalah rumus bangun ruang kubus, yaitu rumus luas permukaannya adalah 6 kali sisi atau 6S pangkat 2, dan volumenya adalah S pangkat 3. Dan ini adalah cara menghitung volume kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Jadi volumenya sama dengan sisi pangkat 3. Nah, ini adalah contoh soal permukaan kubus. Hitunglah luas permukaan kubus dengan rusuk 7 cm. Maka luas permukaan tadi sudah disebut luas permukaan kubus 6 kali sisi pangkat 2 sama dengan 6 kali 7 pangkat 2 sama dengan 6 kali 49, dan hasilnya adalah 294. Nah, bangun berikutnya adalah balok. Nah, ini merupakan jaring-jaring balok jika balok dibuka atau dibentangkan. Dan ini merupakan contoh benda-benda yang menyerupai balok dalam kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat balok itu memiliki 12 rusuk, 6 sisi, dan 8 titik sudut. Rusuk yang sejajar sama panjang, sisi-sisi berbentuk persegi panjang, dan sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Dan ini adalah rumus bangun ruang balok, dimana volumenya rumusnya panjang kali lebar kali tinggi, dan luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi dan ditambah lebar kali tinggi. Dan ini adalah contoh soal membahas balok. Diketahui sebuah balok dengan ukuran sebagai berikut. Nah, di sini panjangnya 5, kemudian lebar yaitu BC 3 dan tingginya 4. Dan kita diminta menentukan A luas permukaan balok dan B tentukan volume balok. Nah, langsung saja untuk jawabannya. Karena diketahui panjang 5, lebar 3 cm dan tinggi 4, maka luas permukaannya adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi, maka 2 dikali 5 kali 3 ditambah 3 kali 4 ditambah 5 kali 4. Nah, kemudian yang dikerjakan terlebih dahulu yaitu yang di dalam kurung ya. Jadi 2 dikali 15 ditambah 12 ditambah 20. Kemudian hasilnya adalah 2 dikali 47. Jadinya 94. Jadi luas permukaan balok tersebut adalah 94 cm pangkat 2. Nah, untuk selanjutnya volume balok. Volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 5 kali 3 kali 4 sama dengan 60 cm pangkat 3.
Ingat ya, kalau untuk volume itu pangkat 3, kalau untuk luas permukaan itu pangkat 2. Nah, bangun selanjutnya yang kita bahas yaitu tabung. Mana pada gambar terlihat ada atap, ada selimut, dan ada alas, serta ada rusuk yang R ya pada tabung. Nah, ini kaleng merupakan contoh tabung. Dan ini merupakan jaring-jaring tabung di mana sisi atas, sisi alas, dan selimut serta tinggi ini dibuka ya. Nah, ini merupakan contoh bangun tabung dalam kehidupan sehari-hari, seperti ada drum minyak, ada tabung gas, ada beduk, serta kaleng minuman. Dan selanjutnya kita bahas sifat-sifat tabung, di mana tabung memiliki alas dan atap yang kongruen atau sama. Kemudian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Tabung memiliki 2 rusuk yang masing-masing berbentuk lingkaran, dan tabung tidak memiliki titik sudut. Dan ini adalah rumus bangun ruang tabung, di mana volume tabung yaitu luas alas kali tinggi. Karena alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran itu kan PR kuadrat dikali tinggi. Berarti di sini volumenya sama dengan PR kuadrat kali tinggi. Nah, untuk luas permukaan tabung yaitu 2VR dikali R ditambah T. Maksudnya di sini adalah 2 dikali luas alas, yaitu karena luas alasnya berbentuk lingkaran dan atapnya berbentuk lingkaran, berarti 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Nah, ini adalah contoh soal tabung. Berapakah volume sebuah tabung yang memiliki sebuah diameter 50 cm dan tinggi 66 cm? Dan jawabannya, karena diameternya adalah 50 cm, maka R-nya itu sama dengan 25 cm. Dan tinggi tabung adalah 66 cm. Mana rumus volume tabung adalah VR kuadrat kali tinggi. Sehingga penyelesaiannya 22/7 dikali 25 dikali 66 sama dengan 22/7 dikali 25 kali 25. Maaf, tadi karena ada R kuadrat ya. 25 kali 25 kali 66. Sehingga dihasilkan 22/7 dikali 41.250. Sehingga hasilnya itu adalah 129.642 cm pangkat 3. Bangun selanjutnya yang kita bahas di sini adalah kerucut. Nah, ini merupakan keterangan kerucut. Ada sisi alas, ada rusuk, ada sisi tegak atau selimut kerucut, dan ada titik puncak. Dan ini merupakan jaring-jaring kerucut jika kerucut dibentangkan. Nah, ini adalah contoh kerucut atau benda-benda pada kehidupan sehari-hari yang berbentuk kerucut. Ada gunung, ada nasi tumpeng, ada topi petani, dan yang lainnya. Dan sifat-sifat kerucut sini terlihat memiliki alas berbentuk lingkaran, memiliki titik puncak, dan memiliki sisi atau selimut yang berbentuk lengkung. Dan ini adalah rumus bangun ruang kerucut, di mana volumenya adalah 1/3 kali Pi kali R pangkat 2 dikali tinggi. Dan untuk luas permukaan kerucut adalah luas alas ditambah luas selimut. Jadinya luas permukaan kerucut adalah Pi kali R dikali R ditambah S. Nah, ini adalah contoh soal untuk mencari volume kerucut. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 6 cm dan tinggi 14 cm. Berapakah volume kerucut tersebut? Nah, sini rumusnya adalah volume kerucut sama dengan 1/3 dikali Pi dikali R pangkat 2 dikali tinggi. Sehingga 1/3 dikali 22/7
dikali 6 pangkat 2 dikali 14, dan hasilnya adalah 528 cm pangkat 3. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah bangun ruang limas. Dan ini merupakan keterangan limas, yaitu ada titik sudut, ada rusuk, ada sisi tegak, dan ada sisi alas yang berwarna biru ya, sisi alas paling bawah. Dan ini merupakan jaring-jaring limas segi 4. Nah, untuk diketahui, limas ini ada berbagai macam jenisnya. Yang ada pertama limas segitiga, gambar pertama, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Ini merupakan contoh bangun limas dalam kehidupan sehari-hari. Piramid merupakan contoh limas. Dan untuk rumus bangun ruang limas segi 4, luas permukaannya sendiri yaitu luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Sementara untuk volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan ini merupakan rumus bangun ruang limas segitiga, di mana luas permukaannya adalah luas alas ditambah 3 kali luas sisi tegak, serta volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Dan ini adalah contoh soal mencari volume limas. Sebuah limas TABCD memiliki alas berbentuk persegi panjang dengan panjang AB sama dengan CD yaitu 10 cm dan panjang AD sama dengan BC yaitu 8 cm. Jika tinggi limas tersebut adalah 12 cm, tentukan volume limas tersebut. Maka volumenya adalah 1/3 dikali panjang kali lebar dikali tinggi limas, yaitu 1/3 dikali 10 cm kali 8 dikali 12, dan hasilnya adalah 320 cm pangkat 3. Nah, bangun selanjutnya yang kita bahas yaitu prisma tegak segitiga. Ini merupakan keterangan dari prisma tegak segitiga, yaitu ada titik sudut, ada sisi atas, ada sisi tegak, ada rusuk, dan ada sisi bawah. Dan yang ini merupakan jaring-jaring prisma. Ini adalah contoh benda berbentuk prisma. Dan untuk diketahui, ada prisma ini ada macam-macam bentuknya, yaitu ada prisma tegak segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan ada prisma segi 6. Dan sifat-sifat prisma itu memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga, memiliki 5 sisi yaitu 3 sisi tegak berbentuk persegi panjang, 1 alas dan 1 tutup, dan memiliki 9 rusuk serta 6 titik sudut. Ini adalah contoh soal mencari volume prisma segitiga. Diketahui sebuah prisma alasnya berbentuk segitiga. Segitiga siku-siku ya, dengan panjang sisi 6 cm dan 8 cm. Tinggi prisma 12 cm. Hitunglah volumenya. Volume prisma sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi segitiga dan dikali tinggi prisma sama dengan setengah dikali 6 dikali 8 dan dikali 12, dan hasilnya adalah 288 cm pangkat 3. Dan selanjutnya kita membahas bangun ruang bola, tentunya tidak asing bagi adik-adik semua ya. Dan ini adalah jaring-jaring bola jika bola dibuka atau dibentangkan. Nah, ini tentunya sudah diketahui juga contoh bola dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya bola memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Memiliki satu sisi, tidak memiliki rusuk, tidak memiliki titik sudut, dan memiliki satu titik pusat. Dan untuk volume bola, rumusnya adalah 4/3 dikali V kali R pangkat 3. Langsung ke contoh soalnya.
Sebuah bola plastik memiliki diameter 21 cm. Hitunglah volume udara pada bola plastik tersebut. Oke, untuk diketahui diameter bola tadi 21 cm. Ini berarti jari-jarinya setengahnya, berarti 10,5 cm. Sehingga volumenya adalah 4/3 dikali Pi kali R pangkat 3. Sehingga 4/3 dikali 22/7 dikali 10,5 kali 10,5 kali 10,5. Dan hasilnya adalah 4851 cm pangkat 3. Nah, adik-adik belajar, semoga adik-adik semakin paham dan mengerti tentang volume dan luas permukaan serta sifat-sifat bangun ruang. Nah, dari penjelasan tadi sebenarnya dapat disimpulkan semua bangun ruang yang sudah disampaikan tadi volumenya itu sama, yaitu luas alas kali tinggi. Namun pengecualian untuk bola ya. Jadi bangun ruang yang lain itu volumenya luas alas kali tinggi. Dan untuk bangun ruang yang ujungnya runcing atau lancip, maka rumusnya tinggal ditambahkan dibagi 3. Jadi luas alas dikali tinggi dibagi 3. Sementara untuk bangun ruang yang lainnya cukup luas alas dikali tinggi saja. Oke, untuk agar semakin paham, kita langsung ke latihan soalnya. Dan di sini ada beberapa latihan soal untuk mencari volume bangun ruang. Oke, kita langsung ke latihan soalnya ya. Untuk soal yang pertama, di sini adik-adik diminta menentukan berapa volume kubus. Di sini sudah diketahui panjang sisi-sisi kubus yaitu 10 cm. Oke, untuk nomor 2 di sini diminta mencari volume dari bangun ruang balok. Diketahui panjang 25, lebar 6 dan tinggi 14 cm. Dan untuk soal yang ketiga di sini diminta mencari volume dari tabung di mana jari-jari tabung yaitu 10 cm dan tinggi tabung adalah 30 cm. Dan untuk soal yang keempat di sini ada dua soal A dan B. Jadi kalian pilih salah satu soal, boleh memilih A ataupun B dan tentukan volumenya. Dan untuk nomor 5 di sini ada bangun 5 segi 4 dan tentukan berapa volumenya. Ada panjang sisinya 16 dan 10 cm serta tinggi 15. Untuk soal nomor 6, di sini ada gambar tabung dan diminta menentukan volumenya. Diameternya 28 dan tingginya 20. Dan nomor 7 di sini ada gambar bola, di mana jari-jarinya adalah 9 cm. Baik adik-adik, selamat mengerjakan. Tentunya kerjakan dengan hati-hati dan dengan teliti. Jika ada pertanyaan atau merasa kesulitan, silakan diputar ulang video ini agar semakin paham atau mengerti. Jadi Pak Guru tunggu jawaban kalian di WA pribadi Pak Guru dalam bentuk hasilnya. Tolong difoto dan dikirim. Sekali lagi selamat mengerjakan dan salam hormat Pak Guru untuk orang tua kalian di rumah masing-masing. Sampai jumpa dan sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya.